Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, masih membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di SIM PKB, yaitu di tryout, dan ini dari rekan-rekan kita semua. Oke, kita mulai langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ini adalah random untuk guru PGSD ya, guru SD. Namun sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Perangkat pembelajaran bla 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 itu pertanyaannya adalah gradasi penilaian keterampilan ditunjukkan pada huruf. Oke, sebenarnya ini kita tanpa perlu membaca teks yang ada di atas. Ini kita sudah bisa jika kita hafal tentang gradasi penilaian keterampilan. Sebelumnya saya sudah siapkan. Di sini ada tabel. Dan ini yang dipakai dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Namun sayangnya di sini gambarnya ngeblur, tapi masih bisa dibaca. Rincian gradasi ada 3, yaitu adalah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kita bedakan masing-masing katanya ya. Kalau bagusnya sih kita hafalkan, bagusnya. Ada 5, dan yang keterampilan ada 6. Namun, kita pahami juga alhamdulillah, mungkin bisa membantu ketika tiba-tiba lupa waktu ujian. Oke, yang menerima, yang sikap itu adalah menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan juga mengamalkan. Jika kita telisik satu persatu dari masing-masing kata tersebut, itu kata-kata bisa dilihat, diamati dari berupa perilaku ataupun sikap. Iya kan? Baru terlihat jika bersikap demikian. Contoh, menjalankan. Ada guru agama. Di kelas beliau menerangkan tentang ibadah begini. Nah, apakah siswa tersebut itu sudah melakukan teori yang diberikan oleh guru? Akan terlihat dari perilaku ataupun sikapnya menjalankan ibadah sehari-hari. Maksudnya seperti itu. Baru kelihatan dari perilakunya, dari sikapnya. Kemudian mengamalkan juga sama, menghayati, menerima juga, menghargai juga, terlihat dari sikapnya. Misal, di kelas itu ada banyak siswa yang berlatar belakang keluarga yang berbeda-beda. Namun siswa tersebut, salah satu siswa ini, dia tidak menganggap itu semua sama saja memperlakukan semua temannya. Maka dia itu bersikap menghargai sesama tanpa membeda-bedakan. Berarti ini teori dari bu guru di kelas itu masuk ke dia dengan cara terlihat perilakunya. Lanjut untuk pengetahuan. Pengetahuan dilihat dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan juga mengevaluasi. Ini kalau kita amati ini adalah taksonomi. Taksonomi yang mana? Karena pakai berarti ini taksonomi revisi. Versi siapa? Anderson dan Krathwohl. Di video sebelumnya saya pernah membahas. Oke. Kecuali mencipta yang terakhir ya. Berarti kalau mau ngafalin rincian gradasi rincian gradasi pengetahuan, tinggal hafalkan saja taksonomi revisi, kemudian hilangkan yang menciptanya. Sudah clear. Lanjut yang keterampilan. Oh ya, yang pengetahuan tadi juga itu berdasarkan ini ya, otaknya ya. Mengingat misal, siswa itu diberi materi. Kemudian terlihat dia bisa menguasai materi itu bagaimana caranya? Diberi tes tertulis maupun tes lisan. Apakah dia bisa mengingatnya? Nah, itu berarti kalau bisa otaknya dia. Nah, begitu. Terlihat dari fungsi otak kalau pengetahuan. Sedangkan keterampilan itu terlihat dari fungsi anggota tubuhnya. Mengapa? Karena keterampilan itu kan berkaitan dengan kinestetik, gerakan tubuh. Coba ya, mengamati itu berkaitan dengan mata. Menanya, mulutnya. Mencoba, tangan misal atau kaki atau kepala kalau kepengen nyundul-nyundul, mencoba. Menalar walaupun identik dengan penggunaan fungsi otak ya, namun menalar itu juga termasuk keterampilan atau kinestetik. Contohnya saja pada lomba catur, itu termasuk
cabang olahraga. Mengapa? Padahal menurut kita semua olahraga itu ya olahraganya kan, raganya yang diolah. Namun menalar pada lomba catur termasuk olahraga. Mengapa? Karena otak sendiri juga bagian tubuh. Walaupun tidak kelihatan otaknya bergerak atau tidak ya. Lanjut, menyaji, jelas anggota tubuh dan juga mencipta, jelas sekali tangan atau apa dan lain sebagainya. Itu paling gampangnya. Silahkan difahami atau dihafalkan, alhamdulillah. Lanjut ke pertanyaan yang tadi. Berarti manakah yang termasuk gradasi penilaian keterampilan? Kuncinya adalah C. Mengapa? Karena menanya, mulutnya, mencoba, anggota tubuh sekali, mencipta juga. Kenapa yang A keliru? Karena menerima itu sikap. Kemudian apa lagi ya? Yang B keliru karena ini menganalisis tadi apa? Menganalisis itu pengetahuan, menghayati itu sikap, ini mengamalkan itu sikap, menjalankan itu sikap, menerima itu sikap, mana lagi? Ini pengetahuan, ini sikap, ini mengamati. Oh, ini baru benar. Oke, lanjut lagi. Kalau bisa dihafalkan ya, atau kalau tidak ya difahami. Lanjut pada pertanyaan berikutnya. Bacalah pantun. Pertanyaannya adalah balasan yang tepat untuk pantun tersebut adalah, oke, saya pakai merah. Langsung fokus ke baris ketiga dan keempat. Apa guna punya paras tampan kalau selalu lupa sholat 5 waktu? Ini adalah pantun nasihat. Balasan yang tepat, berarti kita mencari yang balasan ya. Jika diberi nasihat, maka dia akan, logikanya begitu. Jika seseorang diberi nasihat, maka dia akan membalas bagaimana? Oke. Tentang apa tadi? Ibadah 5 waktu ya. Sebelum nanti maut mencekik, berbuat baiklah ke sesama. Keliru. Mengapa kelirunya? Karena ini bukan untuk membalas yang tadi. Ibadah sholat 5 waktu. Ini kan berbuat baik. Beda dengan ibadah 5 waktu. Lanjut lagi. Yang B, mulia insan ada di akhlak bukan di harta atau rupa. Oke, ini saya save. Mengapa? Karena ada akhlak dan juga rupa. Yang mana tadi itu berbicara tentang tampan dan juga akhlak. Yang C, terima kasih telah diingatkan, tak akan lupa waktu ibadah. Nah, ini saya save juga. Mengapa? Karena ini berucap terima kasih ketika mau diberi nasihat dan juga membicarakan ibadah 5 waktu. Yang D, mengapa keliru ini? Ini keliru. Mengapa? Karena jikalau teman berbuat salah, nasihatilah supaya sadar. Nah, ini kan sudah dinasihati tadi. Maka balasannya apa kalau diberi nasihat? Berteman dengan orang yang baik akan tertular kebaikan. Ini diberi nasihat maksudnya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Mengapa? Karena ketika diberi nasihat, dia normalnya orang itu berterima kasih. Setelah berterima kasih, yang bikin opsi C itu juga lebih tepat lagi karena ini membicarakan ibadah 5 waktu, ini juga membicarakan ibadah 5 waktu. Begitu. Apakah perlu melihat baris 1 dan 2? Perlu jika untuk mengecek apakah itu berupa pantun atau bukan. Pantun itu kan sajaknya ABAB. Jika bukan, langsung di del aja. Langsung coret. Lanjut. Berikut merupakan beberapa fungsi makanan. Fungsi lemak adalah yang mana? Oke, berarti kita ini baru teori banget nih. Kalau tidak tahu ya tidak tahu beneran. Lemak itu terletak di bawah kulit ya. Dia itu fungsinya adalah sebagai ini, pelarut vitamin. Vitamin apa saja yang dilarutkan? A, D. Ini yang jadi hafalan tergampang. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Sedangkan yang kedua adalah sebagai cadangan makanan. Mengapa cadangan? Karena yang utama itu adalah karbohidrat. Itu yang utama. Karbohidrat itu yang utama, sedangkan lemak itu cadangan aja. Kemudian yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 itu fungsinya siapa? Dia itu adalah fungsi dari protein. Seluruh 3 itu adalah protein. Dan ternyata protein itu ada banyak jenisnya.
sebagai antibodi, itu adalah protein antibodi. Membuat enzim, itu adalah protein enzim. Membangun sel, itu adalah protein struktural. Dan ternyata masih ada lagi. Saya search, ada 7 totalnya. Ada protein hormon. Itu fungsinya adalah untuk mengatur hormon yang ada di dalam tubuh. Kemudian ada protein transport. Dari bahasa diksinya saja, transport berarti fungsinya adalah untuk mengantarkan sesuatu. Mengantarkan apa? Mengantarkan molekul dan juga zat gizi yang ada di dalam tubuh. Ternyata ya, protein itu seperti itu tuh. Kemudian ada protein pengikat. Protein pengikat itu fungsinya dari bahasa diksinya saja mengikat, berarti mengikat sesuatu. Apa yang diikat? Dia itu mengikat asam amino dan juga ion logam, yang mana kedua zat tersebut berfungsi bagi tubuh kita. Dan yang terakhir itu adalah protein penggerak. Menggerakkan apa? Menggerakkan otot yang ada di dalam tubuh. Jadi itu adalah fungsi dari protein. Ada 7 macam protein. Untuk lemak sendiri, selain pelarut vitamin A, D, dan juga sebagai cadangan makanan, dia itu juga melindungi organ dalam bagian tubuh. Contohnya nih, jika semua orang tercipta dengan lemak ya, di bawah kulitnya ada lemak, itu tidak sia-sia. Ada fungsinya. Fungsinya adalah untuk melindungi organ dalam tubuh dari misal benturan luar. Kemudian dia juga bisa melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Ketika misal contohnya orang yang berlemak lebih ketika di pegunungan, di udara yang dingin, akan lebih bertahan daripada orang yang kurus yang lemaknya lebih sedikit. Dia akan lebih mudah kedinginan. Jadi lemak, ketika mendengar lemak sepertinya langsung gitu ya. Jangan, itu padahal pasti ada manfaat dan fungsinya. Semua itu diciptakan pasti ada fungsinya. Hanya saja sesuatu yang berlebihan itu ya yang tidak baik ya. Lanjut lagi. Berikut merupakan saluran pencernaan dari organ dalam ke terluar secara berturut-turut. Oke, ini pasti hafal sebenarnya karena ini kata-katanya juga mudah, bukan menggunakan kata-kata ilmiah. Hanya saja di sini yang perlu digarisbawahi, dari organ dalam ke terluar. Padahal biasanya pertanyaan atau kita hafalannya itu yang dari luar dulu, baru nanti masuk ke dalam. Lalu bagaimana? Ya kalau saya pribadi, karena saya sudah menghafalkannya, misal sistem pencernaan itu dari mulut, ya tinggal saya bacanya dari belakang saja. Mulut kan yang pertama, maka ini sudah eliminasi. Mulut, kemudian kerongkongan, betul, kemudian lambung. Nah, setelah lambung, apakah usus halus atau usus besar? Yang tepat adalah usus halus, baru usus besar, dan terakhir anus. Ininya yang terbalik. Oke, mudah jika mau diurutin dari belakang. Seperti waktu itu saya pernah membahas tes bakat skolastik, walaupun di kisi-kisi tidak ada skolastik ya sekarang ya. Itu hafalan apa ya? Huruf abjad. Kalau saya diminta menghafalkan huruf abjad dari belakang ke depan, saya akan kelamaan. Lebih baik saya baca ABC-nya dari belakang ke depan aja. Nah, sama aja, ngafalinnya dari A sampai Z kan. Lanjut lagi, penggalan teks di atas merupakan jenis teks apa? Oke. Di video saya bahasa Indonesia sebelumnya pernah membahas juga. Ada macam-macam jenis teks, ada eksplanasi, ada deskripsi, narasi, prosedur, eksposisi, dan sisi-sisi lainnya. Oke, di sini adalah apa nih? Untuk mematikan komputer. Berarti ini nanti membicarakan langkah-langkah. Anda dapat mengeklik tombol start, kemudian shutdown, kemudian nano, berarti itu kan langkah-langkah. Langkah-langkah ini udah jelas sekali. Semuanya pasti sudah paham bahwa itu adalah text procedure. Lanjut lagi, that's too easy.
Nah, ini dia, ini baru. Jika belum pernah baca, ya alhamdulillah ya. Pusing pasti ya. Saya akan menerangkan one by one. Mengapa? Karena saya targetnya begini. Sebelumnya itu saya pernah membahas tentang teori Big Bang. Big Bang teori. Dan sekarang kok dibahas teori yang lain. Berarti logikanya mungkin semua teori tentang pembentukan alam semesta bisa jadi itu merupakan salah satu kisi-kisi yang akan dikeluarkan di dalam tes besok. Walaupun kita semua tidak tahu ya, apakah dapat soal itu atau tidak. Tapi apa salahnya kita pelajari one by one. Yang pertama, ini kemarin sudah, Big Bang teori. Intinya itu adalah, menurut Big Bang teori Big Bang mengatakan alam semesta ini terbentuk dari sebuah ledakan yang dahsyat. Dahsyat sekali. Dahsyat. Oke. Ledakan yang dahsyat sekali ini itu lama-lama membuat partikel-partikelnya menjadi berbenturan, kemudian karena adanya gravitasi dia akan membentuk partikel yang lebih besar, dan seiringnya waktu membentuk tata surya menurut teori Big Bang. Kemudian yang selanjutnya yang bawah ini ya, yang E, planetesimal theory. Itu adalah teori mengenai terbentuknya alam semesta yang berpendapat bahwa matahari itu tadinya sudah ada. Nah, kemudian partikel di sekitarnya bersatu, baik partikel yang kecil maupun partikel yang besar, mereka saling bersatu dan kemudian mengelilingi si matahari sehingga terbentuklah tata surya menurut planetesimal theory. Lanjut, yang steady state theory. Steady itu kan artinya dia tetap ya. Maksudnya adalah ini bisa disebut dengan teori keadaan tetap. Tetap, tidak berubah. Dia mengatakan bahwa alam itu tidak berubah. Tidak berubah. Yang mana berubah. Yang mana menurut teori ini, alam itu ya tadinya sudah seperti ini, dan hingga besok-besok juga akan tetap seperti ini. Bahkan teori ini mengatakan alam itu tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya, karena menurut dia akan seperti ini saja. Berarti logikanya dia tidak percaya terhadap sebuah kiamat ya, karena menurut dia tidak ada akhir. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, untuk teori yang ada di pertanyaan mengenai kabut nebula. Nebula itu nama lain dari kabut. Nah, dia berpendapat bahwa jagat raya atau alam semesta ini tuh terbentuk dari awalnya adalah kabut, kemudian kabut ini nanti membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar-putar yang sangat cepat sekali, seperti apa? Kalau kita taunya angin puting beliung ya, tapi ini skalanya besar sekali. Nah, karena kecepatan inilah dia kemudian memadat menjadi tata surya. Nah, menurut teori ini ya, yang mengatakan teori ini adalah siapa ya tadi? Immanuel Kant atau siapa ya? Dan something Laplace lah. Intinya disebut dengan teori Kant-Laplace teori gitu, atau kabut Kant-Laplace. Nah, di sini juga ada namanya nebular theory. Jadi saya agak bingung dengan kedua ini, antara A atau C yang paling tepat. Kemudian saya googling, bisa disebut dengan nebula teori ataupun sering disebut juga dengan teori kabut Kant-Laplace. Maka saya ngambilnya yang sering disebut, yang paling umum disebutnya gitu. Lanjut kembali di pertanyaan berikutnya. Oke. Perbaikan yang tepat untuk kalimat tidak efektif di atas adalah, saya dulu dapat ini. Aduh, maaf jika ada yang mendengar suara orang tidur ya. Itu sebelahnya kakak saya lagi tidur. Oke, perbaikan yang tepat kalimat tidak efektif di atas adalah, intinya carilah option yang memiliki kalimat yang terpendek. Menurutnya begitu.
Mengapa? Karena ketika ada pertanyaan kemudian diminta menjadi efektif, berarti ada beberapa kata yang harus kita hilangkan kan. Nah, kata-kata yang harus dihilangkan ini membuat kalimat tersebut menjadi lebih pendek. Lebih pendeknya yang mana? Kalau dilihat secara sekilas yang D ini yang paling pendek. Tapi kita harus analisis dengan lebih teliti lagi. Misal, setiap orang dianjurkan mengkonsumsi makan makanan. Oke, di sini sudah tidak efektif. Mengapa? Mengkonsumsi dengan makan itu sama-sama kegiatan memasukkan makanan ke dalam tubuh kan. Berarti cukup ambil salah satu saja, mau mengkonsumsi makanan atau mau makan makanan. Ini berarti dihilangkan salah satu. Yang cukup mengandung energi agar supaya dapat beraktivitas produktif. Ini tuh tidak efektif sekali ini ya. Cukup salah satu saja, bisa supayanya atau bisa dapat. Jadi manakah yang paling tepat? Yang D memang. Setiap orang dianjurkan ini hanya makan makanan, cukup salah satu. Yang cukup mengandung energi agar dapat ya. Kalau yang lain kayaknya masih, agar supaya dapat itu kan setara. Mana lagi yang keliru? Mengkonsumsi makanan. Kan mengkonsumsi sama makan itu sama-sama memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Ini agar supaya dapat. Kemudian yang ini mengkonsumsi makanan. Tuh, berarti teorinya guru saya beneran. Lanjut lagi. Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kondisi alam bla 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 bla. Kondisi tersebut mengakibatkan, kondisi yang seperti apa di sini? Kondisi alam yang berbeda-beda. Seperti dataran tinggi maupun dataran rendah. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan kebinekaan mata pencaharian. Mengapa? Logikanya begini. Seseorang yang tinggal di dataran tinggi akan memiliki mata pencaharian yang sesuai dengan SDA-nya, sumber daya alam. Karena alam yang ada di dataran tinggi, dataran rendah itu berbeda sekali. Yang akan mengakibatkan mata pencahariannya itu berbeda. Namun kalau suku bangsa, agama, ras, budaya, agama bisa di agama Islam misal bisa berlaku di dataran rendah, bisa di dataran tinggi. Ras juga bisa, dia bisa di dataran tinggi, di dataran rendah, tergantung dulu-dulunya dia lahirnya di mana saja. Namun untuk dataran tinggi, dataran rendah itu yang paling ketara di sini adalah sumber daya alamnya. Maka yang paling tepat adalah mata pencaharian yang akan berbeda-beda. Lanjut lagi, komet terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor. Ekor komet terbentuk dari apa? Benar, komet itu terdiri dari dua ya, ada kepala dan ada ekornya. Ekor di sini atau disebut dengan koma itu sebenarnya tidak benar-benar ekor beneran. Dia hanya terlihat seolah-olah seperti ekor, namun itu sebenarnya adalah berupa gas yang terbentuk karena ini kepalanya ini kan dari benda tata surya, benda langit. Kemudian dia itu mendekati ke arah matahari dan dia kena panas matahari sehingga dia kayak benda kena panas kan terbakar, kemudian keluar gas debunya gitu ya. Keluar gasnya. Dan misal ini mataharinya di sini. Ekornya akan selalu terlihat lebih arahnya tuh menjauhi matahari. Padahal sebenarnya bukan berarti dia berniat menjauhi ya. Namun dari matahari dia terhembuslah angin. Nah, ketika ini terbakar, terbentuk gas, kemudian ada angin yang arahnya dari matahari, maka gas-gas ini akan terlemparnya di belakangnya sini. Seolah-olah menjauhi matahari ya. Padahal itu karena hembusan angin yang berasal dari matahari. Nah, berarti yang mana jawabannya? Yang E. Gas dan koma yang selalu menunjuk ke arah yang berlawanan dengan matahari. Karena apa? Karena hembusan angin tadi. Bukan berarti benar-benar dia kepingin menghindari ya. Sebenarnya mereka temenan kok kayaknya. Oke, lanjut lagi.
Dilihat dari segi jalur pegunungan yang ada, Kepulauan Indonesia terletak di antara dua rangkaian, saya gedein aja ya, di antara dua rangkaian pegunungan muda. Akibat dari letak geologis Indonesia tersebut antara lain ditunjukkan nomor apa? Pegunungan, yes, betul. Kita itu terdiri dari dua rangkaian pegunungan muda. Yang mana pegunungan ya, berarti akan banyak gunung di sini. Nih, yang nomor 1 betul, akan ada banyak gunung api yang aktif banyak. Kemudian yang kita tahu dulu saja, jika ada kata-kata yang sulit kita skip dulu. Sering mengalami gempa bumi tektonik, ya betul, karena ada banyak gunung apinya. Kemudian wilayah Indonesia termasuk daerah yang stabil, ya tidak dong. Karena kan banyak gunungnya, maka lapisan tanah bisa berubah sewaktu-waktu. Dia tidak bisa stabil. Kemudian Indonesia menyimpan banyak barang tambang mineral. Yes, betul. Nyatanya banyak pertambangan yang ada di sekitaran pegunungan di Indonesia. Maka kita sudah punya 3, jawabannya ada 4. Maka cari saja yang 1, 4, dan 6. 1, 4, dan 6, jawabannya yang B. Mengapa? Karena 2 dan 3 kita kurang tahu kadang ya. Kalau tidak pernah baca pasti insya Allah tidak tahu beneran. Laut di bagian mana? Berarti nomor 3 yang benar. Yang ini, laut di Indonesia tengah, lautnya dalam. Coba cek di Google saja, insya Allah benar. Lanjut lagi. Oke, ini good sekali nih. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut UU nomor 12 tahun 2006 adalah UU nomor 12 tahun 2006 ini memang membahas rincian cara seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ada total 6. Yang pertama, itu adalah, sebelum saya ke soal ya, yang pertama itu adalah kelahiran. Atau saya langsung ke soal saja, karena ini sebenarnya terlihat sekali. Coba ya kita lihat, ini kelahiran, perkawinan, pembelian, pemberian, dan permohonan. Yang mungkin mana sih? Masa seseorang diminta membeli dulu untuk mendapatkan kewarganegaraan? Maka itu adalah diksi yang sangat aneh dari pilihan jawaban ini. Dan kebetulan jawabannya ada 4. Ya sudah, yang kecuali 3 saja. Yang ini langsung ketemu sebenarnya, karena ya logikanya saja pembelian gitu. Walaupun kita tidak tahu ya prakteknya di sana bagaimana. Namun pembelian terasa sangat aneh sekali untuk mendapatkan kewarganegaraan. Nah, ada 6 tadi, saya lanjutin lagi ya. Ada kelahiran, ada perkawinan, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada lagi, ini saya hapus saja. Ada lagi itu selanjutnya adalah pengangkatan. Pengangkatan. Dan juga yang terakhir itu adalah dari ikut turut pada orang tua. Oke, nah itu adalah cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Saya akan bahas sedikit-sedikit. Kelahiran, misal ya jelas ya, dia lahir di Indonesia, atau dia lahir karena orang tuanya salah satunya itu Indonesia, atau malah justru dua-duanya Indonesia. Atau juga alhamdulillahnya jika seseorang itu tidak jelas diketahui dia itu orang tuanya yang mana, misal seperti bayi yang ditinggalkan di suatu tempat kemudian ditinggalin, tapi kan jelas dia lahirnya di Indonesia nih, berarti dia juga bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Pokoknya seseorang yang lahir di Indonesia atau orang tuanya merupakan warga negara Indonesia, lahirnya ada Indonesianya, berarti itu betul. Kemudian misal perkawinan, sekarang perkawinan ya jelas seseorang yang menikah dengan WNI. Kemudian pemberian diberikan oleh siapa? Oleh seseorang yang begini, oleh seseorang yang dia punya jasa di Indonesia, itu pemberian. Misal contohnya selama ini kan atlet-atlet dari luar negeri itu tiba-tiba menjadi warga negara Indonesia, padahal orang tuanya bukan orang Indonesia, tinggalnya juga pas mau lomba aja, kemudian lain sebagainya. Kok dia bisa tiba-tiba ikut atas nama Indonesia? Karena seseorang tersebut berjasa bagi Indonesia. Namun ini langkahnya tentu tidak mudah ya, harus dilakukan berdasarkan pertimbangan dari DPR,
kemudian harus disetujui presiden dulu dan lain sebagainya. Lanjut permohonan, seseorang memohon. Permohonan ini bersifat resmi ya, menggunakan tulisan bahasa Indonesia pada selembar kertas dan juga bermaterai. Ini melalui menteri diajukannya kepada Bapak Presiden. Lanjut, misal pengangkatan nih. Pengangkatan, kok misal sih? Untuk yang pengangkatan ini ada syaratnya. Syaratnya jika yang mengangkat ini adalah seorang WNI atau warga negara Indonesia. Kemudian yang diangkat ini umurnya itu kurang dari 5 tahun dan juga sudah tahu aturan-aturan terhadap ini di Indonesia itu seperti apa. Nah, gitu. Yang ikut turut ortu itu berarti dia mengikuti orang tuanya sehingga bisa menjadi WNI. Lanjut lagi. Di antara bangun-bangun di bawah ini yang pasti sebangun adalah, oke, ini bagus sekali. Kok tiba-tiba nyempil materi matematika ya? Tidak apa-apa. Oke, yang pasti sebangun. Berarti kita semua harus tahu dulu. Apa sih sebangun itu? Memangnya sudah tahu sebangun itu apa? Nah, saya jelaskan dulu ya. Kita belajar bersama termasuk saya sendiri. Sebangun itu adalah pengertiannya jika dia itu memiliki begini, misal ini begini, kemudian ini begini. Nah, perbandingan antara ini dengan ini itu sama gitu. Dua bangun yang dikatakan sebangun itu ciri-cirinya adalah gampang sekali, yaitu adalah beraturan. Beraturan apanya? Biasanya sisinya, tapi juga sudutnya. Contohnya, lingkaran. Dan lingkaran yang besar. Dan lingkaran yang besar lagi. Semua lingkaran bentuknya akan sama. Tidak ada yang mencong-mencong ya. Kalau mencong nanti membentuk oval. Sedangkan semua lingkaran baik kecil, sedang maupun besar itu akan berbentuk sama. Maka dia termasuk ini. Beraturan dan memiliki sisi dan sudut yang sama semua. Ada lagi, bentar. Yang beraturan lagi itu adalah misal segitiga sama kaki. Kenapa? Karena sisinya kan sama semua pasti. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu kan sama semua. Segitiga sama kaki yang besar pun juga dia memiliki panjang sisi yang sama. Jika dia punya panjang sisi yang sama, maka dapat dikatakan pasti dia itu sebangun. Apakah ada lagi? Ada. Misal segi 5 beraturan. Harus ada kata-kata beraturan embel-embel di belakangnya. Ada lagi? Ada. Misal persegi. Mengapa kok persegi? Karena persegi semua sisinya kan pasti sama panjang. Ada lagi? Ada. Segi 6 beraturan. Harus ada embel-embel beraturannya. Ada lagi? Ada. Segi 8 beraturan dan lain sebagainya. Kalau hanya segi 6 saja, apakah pasti dia sebangun? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena tidak ada kata beraturan. Sedangkan segi 6 bisa membentuk segi 6 yang berbeda ukuran sisinya. Misal sininya lebih panjang, sininya lebih pendek. Ini kan segi 6 juga. Namun panjangnya tidak sama, maka ini tidak pasti sebangun. Cari yang pasti sebangun, yaitu sisinya sama panjang semua. Yang paling tepat adalah yang segitiga sama sisi. Kalau sama kaki jelas beda, bawahnya lebih pendek. Persegi panjang jelas beda, sisinya beda-beda panjangnya. Belah ketupat juga beda. Belah ketupat bisa atasnya lebih panjang kalau belah ketupat sisinya sama semua, tapi sudutnya bisa berubah. Misal ini sama-sama, nah tapi ini begini, sudutnya kan berbeda. Maka yang paling tepat adalah segitiga sama sisi. Lanjut lagi. Oke. Pemisahan 2 atau lebih zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya yang cukup besar disebut dengan apa? Kuncinya adalah destilasi. Pengertiannya ini karena perbedaan titik didih. Contohnya apa? Contohnya adalah pada pengolahan
minyak bumi. Atau jika tahu minyak bumi. Nah, jika tahu juga yang Indonesia banget, pengolahan minyak apa yang dari daun apa gitu. Nah, itu juga pakai destilasi berdasarkan perbedaan titik didihnya. Sedangkan kristalisasi itu pernah juga saya bahas, dia itu dengan cara menguapkan pelarutnya. Contohnya misal pembuatan garam. Nah, garam yang ada tergandung di air laut, maka si air lautnya diuapkan, dipanasi sehingga menguap. Yang tertinggal hanyalah garamnya saja. Sublimasi atau penyubliman itu adalah pemisahan zat padat dan zat padat yang mudah menyublim. Jadi keduanya ada zat padat dan juga zat padat juga, tapi yang salah satunya ini mudah menyublim. Menyublim itu contohnya misal kapur barus yang bercampur dengan pasir. Caranya ya disublim aja, nanti kapur barusnya dia akan menyublim, tertinggallah si pasirnya. Kemudian evaporasi itu penguapan ya, contohnya menjemur pakaian. Menjemur. Kemudian kalau dekantasi itu contohnya ini intinya tuh mengendap. Misal ada cairan kemudian dimasukkan ke dalam bejana. Nah, didiamkan pelan, ini mengalirkannya pelan-pelan agar supaya zat yang lainnya dia mengendap di bawah gitu. Contohnya ya misal air dengan pasir. Kalau menuangkannya kencang, maka air dan pasirnya tetap bercampur. Namun jika pelan-pelan, nanti lama-lama pasirnya akan mengendap di bawah. Gitu. Lanjut lagi. Yuk semangat, tinggal 2 lagi yuk. Yang merupakan dampak positif iptek di bidang informasi dan komunikasi ditunjukkan pada nomor. Oke, ini tuh agak aneh sebenarnya. Saya langsung tembak jawabannya, kecuali yang ini. Mengapa? Karena meningkatkan berita-berita tidak benar di dunia maya. Jelas ini bukan dampak yang positif. Dan pilihan gandanya harus lebih dari 3. Ya sudah, ambil saja kecuali 4. This one. Coba dicek nomor 1, menambah efektivitas dan efisiensi. Benar kan? Menciptakan profesi baru dan lapangan kerja baru. Benar juga. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran juga benar. Apalagi di masa sekarang. Daring ya. Oh, sudah habis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya. Sama-sama belajar ya kita ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa klik like, tombol subscribe, dan juga tombol loncengnya. Beri komentar dan juga saran. Share ke teman-teman kita semua ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya doakan semoga semua yang menonton video ini mendapat kemudahan dan kelancaran. Apalagi di besok ketika ujian P3K tahun ini. Semoga diberi hasil yang terbaik pada formasi masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.